Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi mengenai fluida statis. Pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai materi fluida statis subbab tekanan sampai dengan hukum Archimedes. Sekarang, coba perhatikan gambar berikut ini. Di sini ada gambar nyamuk yang terlihat mengapung di atas air dan klip yang terlihat mengapung di atas permukaan air. Sebenarnya dua buah benda ini bukan merupakan benda mengapung, melainkan ada sebuah gaya yang bekerja di sepanjang permukaan benda yang menyebabkan benda tepat di atas permukaan air. Gaya yang bekerja di sepanjang permukaan benda yang menyentuh zat cair ini dinamakan dengan tegangan permukaan. Jadi, tegangan permukaan adalah gaya yang diakibatkan oleh suatu benda yang bekerja pada permukaan zat cair sepanjang permukaan yang menyentuh benda tersebut. Contoh dari peristiwa tegangan permukaan adalah yang pertama, penggunaan deterjen saat mencuci. Yang kedua, seperti pada gambar yang telah saya tampilkan, peristiwa jarum, silet, penjepit kertas, atau nyamuk yang mengapung di permukaan air. Yang ketiga, butiran-butiran embun berbentuk bola. Tegangan permukaan juga dapat dikatakan sebagai peristiwa yang terjadi karena adanya gaya kohesi molekul-molekul air yang terletak di permukaan air yang arahnya ke dalam. Gaya kohesi sendiri adalah gaya tarik-menarik antara sebuah molekul di dalam cairan dan molekul-molekul lain di dalam cairan. Jadi, gaya kohesi adalah gaya tarik-menarik antara molekul sejenis. Sedangkan untuk gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara sebuah molekul cairan dengan bahan lain. Atau dapat dikatakan gaya adhesi adalah gaya tarik-menarik antara partikel yang tidak sejenis. Sekarang perhatikan gambar berikut ini. Ada sebuah kawat berbentuk U, kemudian ada kawat kecil dengan W1 dan digantungi dengan sebuah beban W2. Jika kita celupkan kawat tersebut ke dalam cairan sabun, maka akan terbentuk tegangan permukaan atau lapisan sabun pada kawat tersebut, sehingga ada gaya tarik-menarik antara lapisan sabun dengan kawat. Tegangan permukaan sendiri dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut. Gamma sama dengan F per D, atau F sama dengan 2L. L adalah bagian ini. Ini merupakan L. Jadi, jika suatu soal diketahui hanya L-nya, maka harus ada tambahan 2. Kemudian, keterangan dari persamaannya, gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter, L adalah panjang permukaan, satuan meter, D adalah panjang permukaan yang menyentuh fluida, 2L, F sama dengan gaya dengan satuan Newton. Sekarang kita masuk ke meniskus. Meniskus adalah peristiwa kelengkungan permukaan suatu zat cair di dalam tabung. Coba perhatikan gambar berikut. Ini merupakan contoh dari peristiwa meniskus. Gambar A merupakan meniskus cekung dan gambar B adalah meniskus cembung. Dalam peristiwa meniskus, pasti ada sudut kontak atau theta. Untuk gambar A, meniskus cekung, sudut kontaknya lebih kecil daripada 90 derajat. Untuk gambar B, sudut kontaknya lebih besar daripada 90 derajat. Sekarang kita masuk ke contoh soal. Di sini ada contoh soal. Sebuah batang kawat dibengkokkan seperti huruf O, kemudian kawat kecil PH yang bermassa 0,2 gram dipasang dalam kawat tersebut. Setelah itu, kawat tersebut dicelupkan ke dalam cairan sabun dan diangkat vertikal, jadi ada lapisan sabun di antara kawat tersebut. Saat ditarik ke atas, kawat kecil mengalami gaya tarik ke atas oleh lapisan sabun. Agar terjadi keseimbangan, maka kawat kecil PH digantungkan beban dengan massa 0,1 gram. Jika panjang kawat PH sama dengan 10 cm dan gaya gravitasi adalah 9,8 meter per sekon kuadrat, maka berapakah tegangan permukaan sabun tersebut?
Kita tulis semua yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Nah, cara mengerjakannya, kita cari F seluruhnya. F di sini kan ada FK, F kawat, dan F beban. Jadi kita kalikan MK kali G plus MB kali G. Didapatkan F totalnya adalah 29,4 kali 10 pangkat min 4 Newton. Sehingga tegangan permukaannya menjadi gamma sama dengan F per D. Kita menggunakan rumus yang F sama dengan 2L, karena yang diketahui L-nya bukan D-nya. Sehingga didapatkan hasil akhirnya gamma sama dengan 147 dikali 10 pangkat min 4 Newton per meter. Selanjutnya, kita akan membahas subbab fluidostatis mengenai peristiwa kapilaritas. Apa itu peristiwa kapilaritas? Peristiwa kapilaritas adalah gejala naik turunnya permukaan zat cair melalui pipa kapiler atau pipa sempit karena adanya gaya adhesi dan gaya kohesi antara cairan dan dinding kapiler. Contoh dari peristiwa kapilaritas adalah celah-celah pada sumbu kompor. Jadi, minyak dapat naik untuk menyalakan api karena adanya peristiwa kapilaritas yang menyebabkan minyak naik melalui sumbu-sumbu kompor. Perhatikan gambar di samping. Di sini ada contoh gambar peristiwa kapilaritas. Ini yang pertama, ini yang kedua. Di sini merupakan gejala peristiwa kapilaritas atau naik turunnya permukaan zat cair. Gamma di sini adalah tegangan permukaan, theta sudut kontak. Untuk gambar 1, zat cairnya adalah air, sehingga gaya kohesi lebih besar daripada gaya adhesi. Sedangkan pada gambar 2, gaya kohesi kurang dari atau lebih kecil daripada gaya adhesi. Kemudian untuk persamaan matematis dari peristiwa kapilaritas adalah Y atau H sama dengan 2 gamma cos theta per rho GH. Dengan keterangan Y sama dengan H sama dengan gejala naik turunnya permukaan zat cair dalam pipa kapiler, satuannya meter. Gamma adalah tegangan permukaan dengan satuan Newton per meter. Rho adalah massa jenis zat cair dengan satuan kilogram per meter kubik. R sama dengan jari-jari penampang pipa dengan satuan meter, dan theta adalah sudut kontak. Kita masuk ke contoh soal untuk peristiwa kapilaritas. Di sini ada soal, sebuah tabung berdiameter 0,2 cm dimasukkan ke dalam air secara vertikal sehingga membentuk sudut kontak sebesar 60 derajat. Jika tegangan permukaan airnya 0,5 Newton per meter, tentukan kenaikan air di dalam tabung tersebut. Untuk mempermudah dalam pengerjaan, kita tulis semua yang diketahui dalam soal terlebih dahulu. Setelah kita menulis diketahui ditanya, kemudian kita tinggal menulis rumus yang telah kita bahas tadi atau persamaan kapilaritas yang telah kita bahas tadi, yaitu Y sama dengan 2 gamma cos theta per rho GH. Kemudian kita masukkan semua angka-angka yang diketahui dalam soal ke dalam persamaan peristiwa kapilaritas ini, sehingga didapatkan Y 0,05 meter. Jadi, kenaikan air di dalam tabung tersebut adalah 0,05 meter atau 5 cm. Sekarang kita masuk ke subbab fluidostatis yang terakhir, yaitu viskositas atau kekentalan. Viskositas adalah tingkat kekentalan suatu fluida atau ukuran kekentalan suatu fluida yang menyatakan besar kecilnya gesekan di dalam fluida. Jadi, ketika kita memasukkan suatu benda ke dalam fluida, cepat lambatnya benda tersebut bergerak di dalam fluida tergantung dengan viskositas atau kekentalan fluida. Menurut Stokes, gaya gesek dapat dinyatakan sebagai Fs sama dengan 6 pi mu r V. Vs di sini adalah gaya Stokes atau gesek dengan satuan Newton. Mu di sini adalah koefisien viskositas Newton per meter kuadrat.
V di sini adalah kecepatan benda saat bergerak di dalam fluida. R di sini adalah jari-jari benda dengan satuan meter. Kemudian, jika kita tuliskan persamaan dari kecepatan benda saat bergerak di dalam fluida sebagai berikut. V sama dengan 2R kuadrat kali G per 9 mu dikalikan dengan rho B per rho F. Atau mu, koefisien dari viskositas, sama dengan 2R kuadrat G per 9V dikalikan rho B min rho F. Sekarang kita masuk ke contoh soal, yaitu hitunglah kecepatan terminal suatu bola baja massa jenisnya 7,86 kali 10 pangkat 3 kg per meter kubik yang berdiameter 1 mm yang jatuh dalam gliseril. Koefisien viskositas gliseril adalah 1,41 Pascal sekon. Dengan massa jenis gliseril adalah 5.220 kg per meter kubik. Kita tulis semua yang diketahui dalam soal terlebih dahulu, kemudian kita tinggal masukkan yang diketahui ke dalam persamaan matematis dari kecepatan terminal benda. Didapatkan kecepatan terminal benda yang bergerak dalam fluida gliseril adalah 1,04 kali 10 pangkat 5 meter per sekon. Terima kasih.